Sering nggak sih kita lihat masyarakat ribut gara-gara beda cara ibadah? Ada yang tangannya di dada, ada yang di bawah pusar, ada yang tahlilan, ada yang tidak. Ada yang lebarannya Selasa, ada juga yang Rabu. Padahal semuanya sama-sama Islam. Nah, perbedaan kayak gini disebut khilafiyah, alias perbedaan pendapat dalam hal-hal cabang agama dan bukan pada pokoknya. Dan menariknya, justru disinilah letak keindahan Islam. Ada ruang luas untuk berpikir, memahami, dan saling menghormati. Kata khilafiyah berasal dari bahasa Arab khilaf yang artinya berbeda. Dalam Islam, khilafiyah itu wajar banget. Para sahabat Nabi aja sering beda pendapat soal hal-hal kecil. Contohnya waktu perang Khandaq, Rasulullah bersabda, "Jangan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraizah." Sebagian sahabat paham secara harfiah, jadi mereka nggak sholat asar sebelum benar-benar sampai di tempat. Sebagian lain paham secara maknawi, mereka tetap sholat di jalan, karena waktunya udah mau habis. Dan Rasulullah tidak menyalahkan dua-duanya. Dari sini kita belajar. Beda pendapat selama dasarnya sama-sama kuat, itu bukan masalah. Nah, di Indonesia sendiri, dua organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah sering jadi contoh nyata perbedaan dalam khilafiyah. Nahdlatul Ulama dikenal sebagai ormas yang menjaga tradisi ulama salaf. Mereka mengamalkan ajaran Islam dengan pendekatan fikih 4 mazhab, terutama Imam Syafi'i. Jadi kalau kita lihat tahlilan, kunut subuh, maulidan, itu bagian dari amaliyah mereka yang punya dasar kuat dari ulama-ulama terdahulu. Sementara Muhammadiyah punya semangat tasydid atau pembaharuan. Mereka fokus kembali langsung ke Al-Quran dan hadis dengan pendekatan rasional dan modern. Jadi kalau kita lihat mereka nggak tahlilan atau nggak kunut, itu bukan berarti menolak, tapi karena mereka memahami dalilnya dengan cara yang berbeda. Dua-duanya punya niat yang sama, menjaga kemurnian ajaran Islam dan membawa umat menuju kebaikan. Cuma beda jalan dan cara pandang aja. Tapi sayangnya di masyarakat kita, perbedaan itu kadang malah jadi bahan perdebatan. Ada yang bilang, "Oh, itu NU terlalu banyak ritual." Ada juga yang bilang, Muhammadiyah itu terlalu kaku. Padahal, kalau kita lihat dari kacamata luas, dua-duanya saling melengkapi. NU kuat di akar tradisi, pesantren, dan spiritualitas umat. Muhammadiyah kuat di pendidikan, kesehatan, dan manajemen organisasi. Bayangin kalau dua kekuatan ini saling dukung, bukan saling nyinyir. Indonesia bakal punya peradaban Islam yang bukan cuma kuat di masjid, tapi juga kokoh di dunia nyata. Perbedaan dalam Islam itu ibarat taman bunga. Kalau semua warnanya sama, pasti membosankan. Tapi dengan beragam warna, taman itu jadi indah. Khilafiyah itu bukan alasan untuk memecah belah, tapi kesempatan untuk memperluas cara pandang. Imam Syafi'i pernah bilang, pendapatku benar, tapi bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi benar. Indah banget kan? Rendah hati dan terbuka. Itulah adab dalam perbedaan yang sekarang mulai jarang kita lihat di dunia maya. Jadi teman-teman, yuk kita belajar bareng bahwa Islam itu luas. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bukan dua kutub yang bertentangan, tapi dua jalan menuju satu tujuan, mencari ridha Allah. Selama niatnya sama, selama jalannya masih di atas Quran dan Sunnah, maka perbedaan bukanlah jurang, tapi jembatan untuk saling memahami. Karena yang Allah nilai nanti bukan nama ormas kita, tapi seberapa ikhlas kita dalam beramal. Kita boleh beda cara, tapi jangan beda rasa, karena kita semua setuju. Bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling beradab dalam menyikapi perbedaan. Khilafiyah antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan perbedaan pandangan dalam masalah furu'iyah atau cabang agama, bukan perbedaan dalam akidah atau pokok keimanan. Kedua organisasi sama-sama berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, hanya berbeda dalam metode ijtihad dan pendekatan keagamaan. Perbedaan antara NU dan Muhammadiyah seharusnya dipahami sebagai kekayaan intelektual Islam, bukan sumber perpecahan. Selama masing-masing menghormati perbedaan dan berorientasi pada kebaikan umat, maka khilafiyah menjadi rahmat, bukan permusuhan.